Hati-hati, inilah 7 larangan pernikahan adat Jawa yang paling berbahaya menurut kepercayaan orang terdahulu. Di dalam kebudayaan masyarakat Jawa yang masih memegang adat istiadat, ada beberapa pantangan pernikahan yang tidak boleh dilanggar. Kalau ada yang melanggarnya, dipercayai membawa balak tersendiri, membawa kesialan, bencana, dan yang lain-lain. Di antara berbagai macam larangan atau pantangan pernikahan yang ada, terdapat 7 larangan pernikahan yang dianggap paling berbahaya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, larangan pernikahan di bulan Suro. Di dalam kebudayaan masyarakat Jawa, bulan Suro atau bulan Muharram merupakan bulan yang istimewa. Bulan di mana terbukanya pintu spiritual. Karena itu, banyak di antara masyarakat Jawa yang menggunakan bulan Suro ini untuk menjamas pusaka yang dimiliki. Di dalam kebudayaan masyarakat Jawa, ada pantangan untuk melaksanakan suatu hajat, entah itu khitanan, pernikahan maupun hajat yang lain. Untuk orang-orang yang masih percaya, ketika seseorang melanggar pantangan tersebut, ketika di bulan Suro melaksanakan pesta pernikahan, dipercaya akan berakibat sangat fatal, baik itu untuk si pengantinnya sendiri maupun untuk kedua orang tuanya atau bahkan keluarga besarnya. Mereka yang berani melanggar pantangan pernikahan di bulan Suro ini, setelah pernikahan terjadi, bisa terkena kesialan, musibah, atau bahkan salah satu keluarganya akan meninggal dunia. Lalu selanjutnya yang kedua, pantangan pernikahan weton ketemu selawe. Pantangan ini juga sangat ditakuti di dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Ketika weton pengantin pria, neptunya dijumlah dengan neptu weton pengantin wanita ketemu selawe atau 25. Di dalam masyarakat Jawa ini sangat dilarang. Pengantin yang masih nekat karena sudah terlanjur cinta, lalu nekat melaksanakan pernikahan meskipun wetonnya ketemu selawe, biasanya akan berdampak fatal. Iso pegat urip utawa pegat pati. Bisa berpisah di dalam kehidupan ataupun berpisah karena salah satunya meninggal. Karena itulah mengapa pantangan weton ketemu selawe ini sangat ditakuti di dalam masyarakat Jawa. Lalu berikutnya yang ketiga, larangan pernikahan dadung kebuntir. Bagi yang belum tahu, dadung kebuntir itu kalau dalam bahasa Indonesia, dadung artinya tali, kebuntir artinya terpelintir. Jadi kalau diartikan secara bahasa seperti tali yang kepelintir, tidak jelas mana yang atas dan mana yang bawah. Dalam pengertian secara umum, larangan pernikahan dadung kebuntir ini maksudnya adalah ketika pernikahan terjadi yang melibatkan 2 keluarga. Tetapi dalam 2 keluarga ini terjadi 2 pernikahan. Ada 2 keluarga, keluarga Pak Budi sama keluarga Pak Johan. Pak Budi memiliki anak 2 orang. Yang pertama laki-laki namanya Tono, yang kedua perempuan namanya Tini. Sedangkan Pak Johan memiliki anak, yang pertama namanya Doni, yang kedua perempuan namanya Dina. Nah, di antara 2 keluarga ini terjadi 2 pernikahan. Anak Pak Budi yang namanya Tono ini menikah dengan Dina, anak kedua dari Pak Johan. Sedangkan
anak Pak Johan yang namanya Doni ini menikah dengan anak Pak Budi yang namanya Tini. Jadi terjadi saling silang gini. Pantangan ini dilarang oleh nenek moyang kita karena ketika pantangan Dadung Kebuntir ini sudah terjadi, maka dari kedua keluarga ini akan terjadi keruwetan dalam penyebutan. Nanti setelah mereka memiliki anak, akan sulit menyebut Pak Le atau buliknya. Andanya tentu paham, karena terjadi saling silang itu tadi. Untuk orang-orang yang tetap melanggar pantangan ini, ada akibat yang sangat buruk. Yang pertama, mudah terjadi perceraian. Yang kedua, anak yang dilahirkan bisa memiliki kekurangan baik fisik maupun mental. Dan yang ketiga, salah satunya bisa tidak kuat. Entah itu sakit-sakitan atau bahkan sampai meninggal dunia. Lalu selanjutnya yang keempat, pantangan atau larangan pernikahan ngalor ngulon. Larangan ini maksudnya adalah posisi rumah dua mempelai jika ditarik garis siku arahnya ke utara lalu ke barat. Ini dilarang dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Banyak yang sudah membuktikan ketika larangan ini diterjang, dilanggar, bisa berakibat buruk. Salah satu mempelai bisa tidak kuat atau bahkan kedua orang tuanya atau bisanya yang tidak kuat, bisa sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Ekonominya pun juga seringkali mengalami keseretan. Lalu bagaimanakah solusinya jika kedua mempelai sudah terlanjur cinta dan nekat ingin menikah meskipun posisi rumahnya ngalor ngulon? Salah satu solusi yang bisa diambil, satu, pernikahan hanya dilakukan di satu tempat. Biasanya hanya dilakukan di rumah si mempelai wanita. Di rumah yang mempelai pria tidak ada acara apa-apa. Yang kedua, pengantin berangkat tidak dari rumahnya, tapi dari tempat lain. Entah itu dari tengah jalan maupun dari rumah saudara yang lain. Dan yang ketiga, membuang ubur rampe atau balak ketika pengantin berangkat di perjalanan ketika melihat ada jembatan atau sungai yang besar. Tiga hal tersebut dipercaya bisa mengurangi dampak negatif ketika dua pengantin yang posisi rumahnya ngalor ngulon terpaksa harus menikah. Lalu berikutnya yang kelima, larangan pernikahan mbarep telon. Mbarep telon ini ada yang menyebut siji jejer telu atau mbarep jejer telu. Maksudnya calon mempelai laki-laki anak pertama atau anak barep, calon mempelai perempuan juga anak pertama, anak nomor satu, anak barep. Jika kedua orang tua, entah itu kedua orang tua si mempelai pria atau kedua orang tua si mempelai wanita, ada yang juga anak pertama, ini dilarang dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Jika dijejer seperti angka 1 berjajar 3. Jika pantangan ini dilanggar, dipercaya akan bisa berakibat sangat fatal. Salah satu di antara anak barep itu tadi akan tidak kuat, bisa sakit-sakitan atau bahkan sampai meninggal dunia di usia muda tentunya. Lalu berikutnya yang keenam, larangan pernikahan bedol desa utawa jajah desa
utawa njajah danyang. Maksudnya adalah jika dua bersaudara, bisa adik kakak ataupun mungkin satu saudara dengan sepupunya, atau mungkin satu saudara dengan paliknya, asalkan masih ada hubungan keluarga, tidak boleh menikah dengan pasangan yang berasal dari satu desa. Misalkan satu keluarga mempunyai dua anak, yang satu menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa Sukamaju, lalu ada sepupunya menikah juga dengan gadis yang berasal dari desa yang sama, desa Sukamaju. Ini dilarang dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Jika dilanggar akibatnya sangat fatal. Hati-hati, ini sudah seringkali terjadi. Ketika ada yang melanggar, biasanya salah satu pengantin tidak akan kuat, akan meninggal di usia muda. Anda boleh percaya atau tidak, tetapi sudah banyak yang membuktikan kebenarannya. Lalu berikutnya yang ketujuh, larangan pernikahan kebun balik kandang. Bagi yang belum tahu larangan pernikahan kebun balik kandang ini, misalkan Pak Didik menikah dengan seorang wanita yang namanya Wati. Pak Didik berasal dari desa Sukatani, sedangkan Bu Wati ini berasal dari desa Ngoro. Lalu Pak Didik setelah menikah pindah ke desa Ngoro. Sedangkan Pak Didik dengan Ibu Wati ini setelah menikah memiliki anak namanya Rizky. Nah, setelah Rizky dewasa, lalu dia mau menikah dengan seorang wanita yang berasal dari desa tempat kelahirannya Pak Didik, yaitu desa Sukatani. Ini tidak boleh dalam masyarakat Jawa. Disebut pantangan pernikahan kebun balik kandang. Jika ini dilanggar, bisa berakibat sangat fatal untuk kedua mempelai atau untuk Pak Didiknya itu sendiri, untuk bapaknya si pengantin pria. Jadi ketika Anda mau menikah, sebaiknya selidiki dulu, cari tahu dulu, apakah ada pantangan-pantangan yang akan diterjang atau tidak. Pantangan-pantangan ini oleh leluhur kita tidak ada niatan untuk mengganggu perjodohan Anda, mengganggu perjodohan sampean semua. Pantangan-pantangan ini didapatkan oleh leluhur kita dari ilmu niteni. Ditinggalkan untuk kita semua dengan tujuan supaya anak cucunya kelak ketika sudah menikah bisa mendapatkan keselamatan. Tidak hanya untuk si pengantin tetapi juga untuk keluarganya.